Eh, Ini Hello, lo-fi-nya dong yang ganti-ganti skip bentar-bentar ini udah record. Jadi maaf yang tadi agak ada chill gitu. apa technical default, kok technical default, technical error lagi. Jadi tadi recordingnya kepencet kayaknya, jadi ke stop. Tadi sebenarnya Mumu udah ngejelasin minggu ke-6 dia ngapain aja sampai hari Kamis. Cuman karena kepotong, karena recordnya ke stop. Jadi kita mulai dari Mumu minggu ke-6 lagi, Mu. Oke, siap boleh. Topiknya juga maaf barusan kepotong. Ya, jadi untuk minggu ke-6-nya itu di hari Senin aku disuruh eh sebenarnya itu termasuk request minor dari PM-nya. Jadi kalau nggak bisa nggak usah ini gitu, nggak usah dipaksain. Nah, itu kan minggu ke sebelumnya itu disuruh implement yang indikator bisa indikator dari scrollan gitu, udah sampai mana di scroll yang user itu. Nah, di minggu ke-6 ini disuruh buat bisa indikator scrollnya itu bisa ditahan di drag gitu. Jadi kayak mirip web, bisa diklik terus digeser-geser. Nah, tapi pas waktu siang itu dari teman setim gitu ada task baru buat mengubah dari apa ya namanya itu kata-kata yang hardcode di aplikasi yang awalnya bahasa Inggris diubah jadi bahasa Indonesia di semua page yang ada di aplikasi. Nah, untuk hari Senin itu, untuk hari Selasanya itu oh ya, untuk yang hari Seninnya itu yang drag geser itu ditahan dulu karena ada tas baru yang mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, untuk hari Selasanya pertamanya itu ngelakuin pengujian positif negatif gitu, misalnya tampilan-tampilan yang di hardcode tadi dari bahasa Inggris ke Indonesia, tampilan yang sekarang gimana, singkatnya gitu. Terus untuk isi test case list object juga dari yang kemarin sama hari Selasa dikerjain. Untuk hari Rabunya kan yang Selasa udah beres yang ngubah bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, hari Rabunya itu dilanjut tas yang indikator scrollnya itu bisa digeser tadi, jadi dilanjut lagi. Karena di Flutter itu indikatornya itu nggak bisa digeser di drag gitu dari Flutternya, kecuali iOS itu bisa, emang udah ada fungsinya gitu di Flutternya. Scrollnya nggak kelihatan ya? Ya, kenapa? Scrollnya nggak kelihatan si indikator scrollnya. Ya, itu bisa sih dibikin true gitu. Cuman kalau dibikin true itu cuman nampilin doang, nggak bisa digeser gitu. Nah, Oh, kalau iOS dia kan pakai Cupertino, jadi udah ada fungsinya gitu. Kayak kalau di drag dia gimana? Kalau iOS gitu, kemungkinan iOS juga karena udah ada apa ya, dari OS-nya udah ada gitu, jadi mungkin bisa diimplement sama developer Flutter gitu kayaknya. Nah, untuk selanjutnya jadi dicari karena nggak ada di Android, nyoba nyari siapa tahu ada library yang bisa gitu, dan akhirnya nemu cuman yang bisa dipakainya itu cuman buat vertikal gitu, di drag kayak web. Nah, oleh karena itu dicoba diadaptasi gitu dari library itu buat bisa dibikin yang horizontalnya juga. eh, Udah nemu itu dan nyoba adaptasi, barulah diimplementasi buat fitur yang aplikasi saya kerjain. Di hari yang Rabu itu nyoba dulu yang horizontalnya dan bisa, alhamdulillah. Yang
Nah besoknya hari Kamisnya nyoba yang horizontal, vertikalnya gitu. Jadi diimplement untuk yang horizontal dan vertikalnya. Untuk di hari Kamis itu aja. Terus untuk hari Jumatnya, karena yang vertikal dan horizontal udah bisa gitu, maka dilakukan pengujian positif negatifnya. Misalnya pas listnya kosong, apakah indikatornya muncul, terus bisa digeser atau enggak ada, dan seterusnya gitu. Terus ngisi test case sama list objek juga untuk yang fitur scroll drag indikator itu. Mungkin itu untuk minggu yang ke-6. Oke, lanjut. Oke, nice. Intinya minggu kelima minggu ke-6 itu implementasi terus testing implementasi testing. Iya, So, karena untuk saya kan bagiannya itu lebih ke coding gitu. Kalau yang lain kan mungkin ada yang testing gitu. Kayak gitu. lanjut kita ke Randi. Bapak Randi. Ya, saudara Randi, rekan Randi, Sobat. sobat Randi, Tes. ada. Ya, Ada kedengar? Dengar. Minggu kelima. Oh iya, giliran Lan ya. Oh iya, cerita minggu kelima dan 6 betul. Betul. Oh iya. Betul, Mungkin betul. apa ya yang dapat Rani sampaikan sekarang mah akan Rani persingkat gitu ya. Karena keadaan di sini kurang terlalu mendukung gitu ya untuk bercerita panjang gitu ya. Jadi kalau terlalu singkat maafin juga ya teman-teman semua. Nggak apa-apa. Santai. Iya. Jadi untuk apa ya cerita, aduh tunggu sebentar. Banyak yang lewat. Kalau podcastnya di itu Untuk gimana? apa ya? Minggu 5 dan 6 Randi, aduh ada mobil lagi. Tengah jalan soalnya. Untuk minggu kelima tuh ya kan lanjutan minggu keempat. Randi itu terakhir kan tadi apa ya mengurus skema antrian berdasarkan jenis-jenis pelanggan tuh ya terakhir ya di minggu keempat ya. Nah di minggu kelima tuh di 3 hari pertama tuh Randi sama masih mengenai itu juga skema antrian. Cuma di 3 hari terakhir itu Randi lakukan pengujian atau testing gitu ya berdasarkan test case yang Randi buat bersama dengan SA sistem analis Randi gitu. Masih kedengar kan? Sih. Halo. Iya masih ya. Alhamdulillah. Nah di 3 hari itu Randi apa ya istilahnya bawelnya meningkat gitu ya, cerewetnya ke mananya ke SA-nya gitu ya, karena Rani harus banyak konfirmasi gitu ke SA tentang test case yang akan dibuat gitu ya, inputnya seperti apa, expected outputnya seperti apa gitu ya, jadi harus benar-benar dikonfirmasi terlebih dahulu sama SA-nya gitu ya. Kenapa Rani banyak konfirmasi juga? Karena di awal tuh Randi dapat tugasnya test case yang diberikan tuh untuk mengimplementasi test case untuk mengimplementasi skemanya tuh test case-nya cuma dikit banget gitu ya, cuma 3 atau 4 test case, sedangkan untuk nanti diterapkan atau diimplementasikan di dunia nyatanya tuh test case-nya kan wah luar biasa gitu ya, banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi gitu. Jadi oleh karena itu Rani banyak konfirmasi tuh di 3 hari pertama tuh di minggu kelima. Kalau ini gini, kalau gini gimana, kalau gitu gimana gitu ya. Dan alhamdulillah di hari ketiga itu Randi alhamdulillah sudah mengimplementasi, sudah testing, lalu udah juga di push gitu ya ke branch yang bersangkutan. Nah lalu di hari keempat minggu kelima tuh Rani mulai dipindahkan ke task baru, masih dalam satu produk yang sama gitu ya. Nah di sini tuh Rani disuruh fixing
testing dan juga fixing mengenai fitur download Excel gitu. Jadi apa itu download Excel? Jadi misalnya ada rekap pengunjung gitu per periode. Nah, kita tuh di sini tuh Randi disuruh untuk fixing apa? Jadi ada filter, yaitu filter untuk jenis antriannya gitu ya. Nah, untuk dari hari ke-4 sampai ke hari 10 atau di minggu ke-6 tuh sebenarnya tugas Randi itu aja gitu ya. Itu gitu. Jadi minggu ke-5 dan ke-6 cuma ada 2 task, cuma meskipun 2 dan kenapa waktunya lama gitu ya. Soalnya banyak gitu. Banyak pakai banget gitu. Jadi meskipun itu aja tapi butuh ketelitian yang sedikit banyak gitu ya, sedikit banyak yang banyak yang tinggi gitu ya, ketelitian yang wah gitu untuk menguji dan memperbaiki fitur apa tadi fitur filter berdasarkan jenis pelanggan untuk fitur download pada produk yang bersangkutan dengan skema antrian yang sudah Rani jelaskan tadi. Nah, jadi intinya itu sih Randi tas minggu ke-5 dan 6 tuh singkat banget kan. Cuma 2 tas, yaitu finishing skema antrian dan juga testing dan fixing untuk fitur download Excel untuk seluruh menu di produk tersebut gitu. Nah, ada tambahan juga untuk testing dan fixing itu Randi dibantu sama anak magang yang baru masuk juga ke tim Randi. Tidak lain tidak bukan tuh anak JTK juga, tapi anak D3 begitu. Pada kepo nggak tuh siapa tuh? Siapa ya? Aku semua Siapa ya? tahu gak ya? Apa ya? Aduh, mungkin ini Farhan dan Mumu juga tahu nih, tapi kalau Regawa nih kayaknya nggak tahu nih. Kepo nggak Regawa? Siapa ya? Ya bukan Nurul. Nah, kepo banget nggak nih? Wah, dijawab nggak nih? Banget. Ya Allah, siapa sih? Nggak bisa tidur. Nah, jadi di perusahaan Randi dan Mumu, Pajo Farhan juga sudah pernah diberitahu sebelumnya pada episode sebelumnya mungkin. Jadi di perusahaan sini tuh D3-nya ada 2 orang, yaitu ada Lutfi Alri dan juga Imaniar. Dan kebetulan yang masuk ke tim Randi itu dan yang membantu Randi itu adalah Imaniar gitu. Oh, Imaniar. Ya betul. Imaniar. Iya. Aduh, maaf ya Mas. Jadi di 7 hari terakhir di minggu ke-5 dan 6 tuh Randi bersama Imaniar sama-sama berkolaborasi dalam menyelesaikan task tersebut, yaitu testing dan fixing fitur download Excel untuk seluruh menu pada produk yang berkaitan dengan skema antrian yang sudah dijelaskan tadi. Begitu teman-teman. Kalau aku dengar ya dari Randi, dari Mumu, kan aku baru tahu juga ya mereka testingnya seperti apa gitu ya, dengar dari podcast yang kemarin yang begini. Itu sebenarnya di perusahaan ini tuh sebenarnya testing yang dilakukan dari S1 tuh ngasih ke kita test case-nya sederhana gitu. Cuman test case positifnya apa, test case negatifnya apa kayak gitu. Terus dari situ sebenarnya kita sendiri sih yang harus mengembangkan test Punten guys, motong. Suara musiknya lebih gede daripada suara teman-teman nih. Dikecilin bisa dah. Di klik kanan di desktop komputer. Aku nggak tahu di mobile apa. Lagunya ya di kanan kalau di sini. Di mobile. Kan diklik dulu ya sebenarnya misalnya friendbotnya diklik terus nanti muncul Kalau bottom shift out bottom shift panel sliding up panel
Oh iya, sketsa tuh dari SA sebenarnya sederhana. Tapi ya menurut aku sih udah mencakup lah. Cuman masih bisa dikembangkan lebih lanjut oleh masternya gitu. Supaya lebih mendetail. Makanya tadi baik aku di minggu waktu sebelum minggu 5 dan di minggu 5 karena ngomong juga sekalian kerjain sekalian testing kan ini masih bisa diperbaiki. Kalau kita diajarin dulu di testing mungkin dibikin dokumen-dokumen yang bermacam-macam juga untuk mendetailkan testing yang ada. Oke. Ada yang ingin diceritakan nggak teman-teman dari PKL ada kejadian gitu ya? Kemarin kan udah ya kejadian-kejadian aneh. Kayaknya ada yang Aneh lucu, bukan aneh. Sorry. Sebenarnya ini harusnya ceritanya di minggu selanjutnya di episode selanjutnya. Cuman ini wah karena ini bodoh banget aku. Itu baru terjadi hari Kamis kalau nggak salah. Iya Kamis. Jadi aku akan ceritain tasnya apa. Cuman intinya di tim aku itu setiap hari Kamis kita ada yang namanya review sprint. Setiap 2 minggu hari Kamis itu ada review sprint. Itu yang datang tuh dari tim aku, terus ada petinggi-petinggi perusahaan juga kayak direktur, terus kepala divisi dan lain-lain. Nah, di review sprint itu aku kan ikut ya join nih review sprint di Google di Google apa tuh namanya? Google Meet. Google Meet. Nah, di Google Meet tuh join. Nah, terus kan kebetulan di minggu ke-7 ya, minggu ke-7 tuh ada task yang aku kerjain dan aku present di meetingnya. Jadi aku join, terus aku present, selesai present kan udah nih, adalah aku tutuplah share screen-nya. Terus ya udahlah main HP kan, maksudnya aku main HP tuh karena aku ngedengerin petinggi-petinggi kan istilahnya nggak paham juga ya bahasan mereka kayak gimana. Main HP lah, nggak hilang fokus di situ. Main HP. Terus tiba-tiba si meeting tuh hening, nggak ada suara apa-apa. Itu tuh awalnya aku kira tuh hening itu karena ada yang dipanggil. Karena sebelumnya waktu aku masih merhatiin para direktur, para petinggi ngomong, itu ada SA aku dipanggil dan SA akunya diem gitu. Jadi makanya meetingnya diem dulu nungguin SA aku ngejawab. Tapi ngejawab juga. Nah terus waktu aku dengar itu tuh meeting tuh hening lagi gitu. Nah itu hening gitu kan, bingungan. Terus tiba-tiba PM aku nge-tag di grup Han show form login. Kaget lah kan, orang lagi live banget tiba-tiba di tag di Telegram. Ternyata aku pelakunya. Ini kan Ningga disuruh form login. Ternyata PM aku tuh manggil, Han tolong show form login. Cuman akunya kan lagi main HP jadi hilang kan. Coba ya, gak kedengeran kan, nah ngomong apa gak tahu. Ini diem lah itu deh. Untungnya tuh SA aku nge-cover gitu langsung nampilin form login, tapi itu malu banget depan SA, depan semua orang PM. Sampai apa tuh yang PM-nya Mumu tuh join. Kalau nggak salah aku tuh kan lagi hening gitu, terus tiba-tiba dihalo-haloin. Cuman akunya ya kan ya bodo amat, lagi main HP, orang lagi main HP. Aduh bodo banget tuh, malu pisan. Cerita kebodohan. Tapi untuk mungkin dikiranya koneksinya jelek atau gimana mas? Aku tuh di kantor tuh gaul. Masalahnya tuh, jadi yang ke kantor tuh kan aku, terus ada Mas Randi, namanya bukan Randi yang ini ya, Mas Randi yang musliman. Dia tuh depan aku, dia juga ikut ke meeting itu, ke review meeting. Terus yang PM-nya aku ikut juga meeting itu, dia di lantai yang sama aku. Terus PM-nya bukan PM, ketua divisi web itu ikut juga, itu di lantai yang sama juga. Makanya aku malu banget gaul. Maka kayak Kayaknya dilihatin aja, main HP segala. Astagfirullah. Aduh. Hai. Nah, si Padli. Ini belum dari tadi nih. tadi masa lama amat.
Nah, Ya. karena udah ada Masa- Fadli. Kayaknya episode ini episode paling panjang kayaknya. Long episode. Gak apa-apa, kita dengerin Fadli dulu aja. Li, Apa ya? lu udah bisa Apa? cerita lu? Apa mau cerita apa? Oke. Karena tadi Rani udah cerita di awal, sekarang kita dengerin dulu cerita Fadli. Dari, karena kan gini nih, gue Halo guys. Apa? Punten dipotong. biar Mau pamit duluan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa banget. Apa? Mas Dawi, Punten guys nggak bisa full iya santuy. ngisi di sini. Kepala Apa ya, santai. diizinkan? Iya. Hati-hati. Yuri itu kan. Ada Ramli. Terima kasih sudah menjadi Punten ya Tamu. guys, pamit duluan ya, makasih ya. Hmm, Untuk makasih juga, hari Ramli. minggu 7 dan 8 ya guys ya. Bye-bye. Oke, makasih teman-teman ya, Farhan, Legawa, Mumu, dadah. Sonododi. 5.000. Redboard nggak ada. Oke ya, guys. Nuhun ya, makasih. Iya, Next episode. Assalamualaikum. Sehat terus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi tadi jadi aku ngomong sama Gawan terus sebenarnya kan kita udah cerita dari episode sebelumnya tentang cerita kita di minggu pertama sampai minggu keempat sebulan pertama kita PKL. Nah sekarang kita Iya. mau dong cerita dari lu, gimana sih sebulan pertama PKL, apa aja yang dilakuin, singkat aja, sederhana, langsung banget. Sikat sederhana gimana ini? Ceritain. Belum masuk KP udah deg-degan gua. yang lain Bener. Ya banyak cerita dari sebelum kafe, bener. Ayo. yang lain kagak swab tes. Yang lain kagak swab tes. Gua swab tes sendiri. Bener. Hasilnya sih nggak masalah, apa positif negatif nggak masalah gue. Nunggunya yang bikin kesel. Nunggunya tuh deg-degan, tau nggak lu? Lu positif ngulang setahun. Kalau negatif Iya, tetep aja betul lu. juga ya. Kalau positif nggak bisa PKL. Bisa kan? Nunggunya yang bikin deg-degan. Ganti tempat. Belum apa ya, sebelum PKL. Oh, Dulu gimana nih? Sebelum lu cerita, hati-hati ini ya, kalau lu mengeluh takutnya menjatuhkan perusahaan, hati-hati lu. Tadi udah dibikin juga sih di awal, cuman istilahnya kan kita harus menjaga tata bahasa ini. Oke, gimana? Iya. Ceritain swab. Iya, nanti podcastnya hilang. Swab. Take down. tadi diganggu kok. Swab. Nih, kan habis swab gitu deh. Kan gue swab hari apa tuh? Hari Sabtu. Hmm. Terus gue kan salah nomor HP tuh. Di situ gue nomor HP AP. WA gue AP. Kelebihan 1 digit doang nyempil di tengah-tengah lagi bangsat. Bangsat kan kamu. Kesel gue sama diri gue. Terus untung aja kan udah tuh email, gue nungguin aja seharian tuh. Ini sebelum swab ya, Iya betul. sebelum swab tuh gue nungguin aja kan, kata dia di email. Oke, gue tungguin email, kok nggak ada kata gue. Sampai 2 hari gue baru sadar itu email ada, tapi bukan di email biasa, di spam. Lah gue kan nggak tahu ya. Pas gue hubungin lewat WA, ngamuk-ngamuk dah tuh orang jadi HRD. Belum mulai udah dimarahin kayak Nyar. Belum apa-apa, udah nyari masalah. Yang perlu jadi tahu sebenarnya yang salah lu juga dulu karena gak ngecek spam. Iya. iya, pugu itu. Iya, emang. Gue ya udah dimarahin bae lah kata gue. Emang udah nasib kata gue. Terus udah kan tuh, udah nih ngobrol swab testnya gimana, terus
Kan gue tadinya swab test maunya di Bogor tuh, karena sekalian emang mau ke Bogor, terus dekat kan dari Bogor ke Jakarta. Set, tiba-tiba ditelepon sama itunya, HRD-nya. Udah, swab test saya di Cilegon. Waduh, kata gue. Udah siap-siap mau ke Bogor, gak jadi kan gue. Jadi ya udah gue swab test di Cilegon, nunggu 3 hari. Nah, selama nunggunya ini hati gue bener-bener nggak tenang, coy. Bener-bener gimana ya? Linglung lah gitu. Karena lu positif ngulang setahun, negatif juga. Nanti tiba-tiba harus berangkat ke Jakarta kan, repot. Tapi ya udahlah. Dan akhirnya keluaran negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat kalian semua. Waktu masih pra-TA? Hah? Waktu masih pra-TA? Udah itu apa? Hamin berapa ya? Hamin kan magang tuh tanggal berapa? Pokoknya Hamin 3. Hari Jumat minggu depannya magang nih. Hari Jumatnya tuh gua baru kontakan sama HRD. Oh, Swab testnya hari Sabtu, keluar hari Selasa. Ke Jakartanya untungnya jadinya hari Rabu sih. Disuruh HRD-nya hari Rabu aja ke Jakarta. Ya udah ke Jakarta dah. Dan yang bikin kaget tuh gue baru tahu kalau gue tuh ternyata nginep di kantor. Jadi gak pulang gue. Cuma ya gue minta Jumat pulang ya Pak. Ya boleh katanya. Ya wis. Kata pembimbingnya gitu. Tapi Dan bukannya makanya- enak nginep di kantor? Kayak deket tuh Iya. gitu, gak usah bolak-balik. ada mes gitu. Emang sih. Cuma ya kan namanya di kantor jadi aturannya lumayan banyak lah. Kurang apa ya nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue di kantor KBN. juga. Ya KBN lah bener Pak. Mirip KBN lah. Tapi mending lah BN mah masih ketat kan, ini nggak terlalu ketat lah. Pakai Asal ikutin aturan lah pokoknya. tidur di mana, Bro? Awalnya di ruang apa ya namanya nggak tahu sih, pokoknya lantai kan itu gedungnya 5 lantai ya. Wah. Nah gue disuruh lantai 3. Hmm. Terus awalnya tuh jadi di lantai 3 tuh ada 2 ruangan. Ruang masuknya sama satu lagi tuh ruang meetingnya gitu kan. Awalnya gue di ruang pertamanya, terus disuruh pindah lah di ruang meetingnya. Udah gue jadi di ruang meeting sendirian. Terus apa sih? Gue pernah sekali. Itu Kapan ya? emang karyawannya pada tidur di kantor atau gimana? Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Oh, Ada beberapa yang di kantor juga. Kan itu dia ada servernya sendiri. Jadi emang ada yang jaga servernya juga. Cuma gue nggak ngikut yang server kan, nggak punya apa beda kerjaan, beda akses gitu. Terus juga gue selama tidur di situ gimana ya? Jakarta kan ya, jadi nggak sedingin Bandung. Ya tapi kan gue juga udah lama di Cilegon, jadi ya bisa-bisa aja. Cuma nyamuknya lebih gimana ya? Lebih parah sih menurut gue daripada di Cilegon. Terus pernah sekali aneh. Jadi gue waktu itu mau tidur kan habis main HP gitu legal di lantai 2. Tiba-tiba kan jadi di ruang meeting tuh ada TV kan ya. Di ruang meeting kan ada TV tuh. Pas gue mau tidur tiba-tiba TV-nya nyala coy. anjir. Kaget kan gue, melek lagi gue, bangsul kata gue. Ini TV nyala Ada pengalaman sendiri. seram. Gue liatin aja kan. Gue liatin. Tiba-tiba mati lagi sendiri. Terus gue bingung, ini TV kenapa, kata gue. Gue coba nyalain gak nyala-nyala, malah gak bisa nyala. Gue makin bingung, ya udah tidur aja lah, gue pusing. Itu doang sih, untungnya. Ada sesuatu sih. Lu Gak ada. masuk, Yang bikin gue kaget itu doang. masuk ke suatu tim atau gimana? Kalau KP-nya gue masuk ke, jadi di gedung itu ada beberapa perusahaan gitu. Ada perusahaan utamanya tapi Oh, jadi gue bagian perusahaan kecil dari perusahaan utamanya itu. perusahaan. Setimnya gue cuma berapa ya? Jadi yang perusahaan yang gue masuk tuh yang sekarang itu perusahaan bagian dari perusahaan utamanya gitu, perusahaan bagian gitu. Terus
Gue setim tuh berapa orang ya? PM gua, DevOps 1, terus technical leader gua 1, sama freelancer 1, sama tester 1. Jadi berlima doang. Sama lu benar atau Ah ya, sama gua berenam. Gua udah dihitung kan tadi. Gua, PM, technical leader, DevOps sama dia sama gua berenam. Berenam gua di situ jadi web developer full stack. Dan saya kan selama kuliah tidak terlalu sering ya belajar web seperti Anda, Pak Jo. Jadi saya pusing di situ. Apalagi ngatur tampilan, saya paling benci banget ngatur tampilan sebenarnya. maksudnya Apa? kalau Pak Jol benar sih Pak maksudnya Oh. Waduh. Di sini bilangnya Farhan Tajo. Soalnya kebiasaan juga. Ya, jadi BTW ini yang rekam siapa dah? gue Oh, lu. Terus apa lagi? Oh ya, gue ikut proyek baru berapa ya? Sebenarnya ada 2, cuma yang satu nih gue baru, jadi yang utama, yang dari awal sama ada yang di tengah-tengah baru, tapi yang baru ini dia aplikasi internal dan gue baru disuruh analisis, jadi nggak tahu bakal disuruh ngerjain juga atau gimana, belum tahu. Jadi gue nggak buat RPP-nya gitu, karena emang baru disuruhnya analisis doang. jadi lu ikut tuh yang udah di tengah-tengah gitu. Jadi ada 2, ada yang dari awal nih, yang utama, sama ada yang di tengah-tengah baru. Nah yang baru ini gue cuma disuruh analisis, dan itu aplikasi internal perusahaan. Kalau yang baru ini dari klien gitu. Tapi gue nggak bisa nyebutin aplikasinya apaan. Soalnya nggak dibolehin sama PM. 1 bulan awal Kan ini bakal diupload kan masalahnya, kalau gue nyebutin bisa ditabok gue. Bang. Itu 1 bulan pertama ngapain sih? Desain, belajar. 1 bulan, kan ini proyek ya. Jadi perusahaan gue tuh perusahaan apa sih? By proyek, kan ada by product sama by proyek. Nah yang gue tuh by proyek gitu. Kalau kayak lu Mumuh kan dia jatuhnya by product kan, setahu gue mah. Gue by project. Oh lu by proyek, kalau si Mumuh by product kan lu. Kita ada yang by project, by product. Oh kalau gue by proyek semua. Emang gitu perusahaannya. Terus kan gue masuk tuh, datang, ternyata itu aplikasi belum jadi yang utama tuh baru berapa persen ya, kalau bisa dibilang 2% apa 5% kali. Jadi baru beres analisis sama database sama API-nya gitulah dari PM-nya yang buat. Jadi gue bener-bener buat webnya itu buat dari nol kalau webnya. Kalau aplikasinya itu dikerjain sama technical leader gue. Terus webnya tuh dari nol, gue nggak tahu itu aplikasi apaan, bingung banget. Terus akhirnya dijelasin lah bla bla bla. Ya udah gue buat dari nol, jadi bener-bener dari halaman login, terus dashboard, terus ya gitulah halaman-halaman lainnya semuanya sama backendnya sekaligus. Ya lumayan repot juga. Terus ya gue pakai Laravel di gue, dia database-nya pakai Postgres. Kalau itu masih oke lah. Sama bro, Postgres. Yes. Bentar, gue mau nanya apa ya tadi? Apa? Gak kedosa. Oh. Dosa ke mak. Oh iya. Apa? Samain aja dulu deh, kayak pertanyaan Randi tadi. Randi kan nanya di awal tadi. Se-excited apa sih sama PKL? Gua sebelum PKL sebenarnya lumayan excited, tapi pas sudah swab tes itu gua udah turun, semangat gua PKL tuh turun sebenarnya. Terus ya gua pas berangkat kantor juga sebenarnya kan masih di bawah tuh, jadi gue selama 2 minggu atau 3 minggu kurang semangat lah gitu. Tapi kesini oke lah, not bad gitu, makin naik. Terus apa lagi tadi? Kan gue lupa mau ngomong apa juga. Dosa kemana sama? Oh iya, terus kan kalau gue sendiri tuh, jadi Di perusahaannya nggak ada bener-bener juga ya? bener-bener sendiri pokoknya, nggak ada D3-nya, nggak ada temen sekelas kan, D4 kita sekelas juga ada temen sekelas. Jadi gue kalaupun nanya itu langsung ke technical leader atau PM-nya gitu. Dan itu menurut gue lumayan gimana ya? Lumayan bikin deg-degan lah nanya doang. waktu awal-awal.
Cuma kesini-sini sih gue nanya ya nanya aja. Udah kan udah saling ini kan, udah saling kenal juga. Udah santai lah ngobrolnya juga. Terus kalau di gue tuh sebenarnya bahasanya kan karena orang Jakarta, jadi kalau nyapa manggil tuh gue lo. Terus kalau manggil Pak tuh bener-bener yang atasan atau yang udah berumur lah gitu. Berarti Atau manggilnya paling kalau yang umurnya deket gitu ya paling Bang atau Om lah gitu. di tim lu Jadi lebih enak. deketan Hah? gitu umurnya. Deketan Apa? Deketan apanya? umurnya. Hah? Umur. Umur nape? Deket Iya nape? Deketan tim lu sama siapa? Oh kagak jauh-jauh. Lah? Umurnya mah. pakai gue lu. Iya pakai gue lu lah. Cuma kalau gue sendiri sih gue masih pakai yang sopan. Kalau yang lain sih udah gue lu. Cuma kadang gue suka keceplosan aja kalau udah kesel tuh, udah pusing tuh. Ya udah, santai juga mereka yang udah biasa gue lu di kantornya kan. Malah jarang yang pakai saya, aku, kamu. Kagak dikasih aku kamu. Lu masuk Apa? masuk kantor jam berapa? Masuk jam 8, balik jam 15. 17. Sama. Apa lagi? Cuma gue kan absen tuh sebenarnya. Cuma kalau gue kadang lewat dikit atau gue kadang stay dulu sampai jam 6. Soalnya kadang jam 5 atau setengah 6 itu ada update gitu buat kerjaan baru atau Oh. gimana gitu. Kadang. Lu? Dia gue stay sampai jam 6 biasanya. Lu di kantor gimana ininya? Pakaian dan lain-lain. Bebas kan? Oh, pakaian mah bebas sebenarnya. Cuma gue disuruh setiap hari Jumat tuh pakai celana bahan. Minimal ya disuruh pakai celana bahan setiap Jumat. Selain itu bebas asal sopan. Terus kalau budaya perusahaan ada budaya apa? Yang bisa lu share? Budaya apa ya? Paling itu doang sih. Lu mau ngobrol apa, mau apa bebas. Terus lu kayak misalkan mau belajar kan di situ macam-macam ya kan apa? Jadi perusahaan utamanya tuh tentang jaringan kan. Jadi lu kalau mau ngomongin jaringan kayak ngomongin kabel, ngomongin apa ya keamanan gitu bisa aja ke orang-orang yang di situ. Dan emang boleh bebas gitu. Nah, lebih Terus kalau budaya Ah? kayak makan-makan atau apa? Kan kalau bisa di yang kayak gitu. Selasa Jumat dikasih buah. Di Regawa tuh ada program kalau saya tahu. Oh kalau di gua mah ini. Jadi kalau di gua misalkan tim nih lagi ngumpul semua. Heeh. Kecuali tester ya kan. Kalau tester dia emang ini kan WFH full. Soalnya dia di Jogja orangnya. Kalau yang tester tuh. Jadi kalau misalkan datang nih semua, itu pasti bakal makan-makan ditraktir sama PM. Jadi kalau datang semua ya, terus kerjanya juga kalau sampai 6:30 lah, kalau jam berapa pasti ditraktir makan malam sama PM-nya. Lu Selain itu apa ya? apa tadi? Ini itu Apa ya? Ini itu. mana nyampe tadi? Wah, Istighfar. nyampe tadi. Ini banyak dosa nih. Lah, kalau banyak tuh mengingat pertanyaan dulu. Ini apa ya? Gak apa-apa, Kodong. aja udah ngaku. Dia udah jam segini kan. Apa ya pertanyaan? Apa ya? Lu ceritain Di Tangerang panas. Ah kok Tangerang sih? Oh ini Li. Apa ya? Kan sekarang Jakarta nih WFH PSBB lagi. PSBB. Nah, lu Red zone. jadi di mana sih? Ya tetap di kantor Oh lu sebenarnya. dekat kantor. Kos? Hah? Lu dekat kantor. Rumah. Enggak. Kan nginep di kantor. Gue jadi tiap minggu gue ke kantor. Oh Jumat balik gitu. Jumat balik ke Bogor. Minggu berangkat lagi. Itu minggu awal doang. Enggak sampai sekarang. Mandi apa-apa di kantor. Iya. Oh my god. Tapi fasilitasnya itu ya lengkap banget.
Maksudnya di kantor kayak kos-kosan. Nggak kos-kosan, nggak full banget Gau, tapi Gau. Yang nginep tuh sebenarnya di ruang server biasanya 2 atau 3 orang. Di lantai 3 tuh gue berdua sama satu lagi ada. Terus di lantai 5 ada 2 orang, udah sih. Jadi cuma Jadi berapa bukan tuh? kamar gitu. Jadi di Bukan. ruangan kerja tidur. Gue di ruang meeting nanti. Asyik. Kirain ada kayak mesnya gitu di sini. Kagak, gue cuma dikasih pinjam kasur gitu sama PM-nya, kan emang ada kasur gitu. Ini lu yang pakai katanya, ini lu pakai katanya. Tuh udah. Jadi gue emang, jadi fasilitas kantor yang dikasih itu banyak, cuma kalau untuk nginep kan kasur doang sama lemari sama kamar mandi sih. Minggu ke-5 minggu ke-6 lo ngapain aja tuh? Minggu ke-5 ke-6, oh ya gue kan Cerita-cerita. jadi berapa ya? Jadi minggu pertama sampai minggu keberapa? Minggu ke-5 gitu, gue banyak bikin fitur baru kan. Nah minggu pertama sampai minggu ke-5 tuh kalau nggak salah gue kebanyakan bikin fitur baru. Minggu ke-5 sama minggu ke-6-nya, jadi minggu ke-5 tuh banyak fitur baru juga, tapi banyak debuggingnya juga gitu. Di minggu ke-6 ini gue kebanyakan debugging sama benerin tampilan. Jadi ya gitulah. Minggu ke-6 ini gue lumayan nganggur. Minggu ke-6 kan? Minggu ke-6 sama minggu ke-7 kan sekarang minggu ke-7. Ya. Gue kebanyakan debugging, jadi kebanyakan nganggur. Makanya kemarin gue minta ke lu kan, buat belajar itu namanya Vue.js sama Node.js. Soalnya kata PM-nya nanti aplikasi yang internal tuh yang gue analis itu bakal pakai Node.js sama Vue.js. Cuma ya nggak tahu ya bakal diserahin ke gue atau enggaknya. Ini tuh pakai gitu. Kenapa? Ingin pakai kayak gituan, Vue, React. Emang lu pakai apa? Laravel PHP? Zen. Oh Zen. Nggak tahu gue. Nah ini si Mumu. Apa? Ada lagi yang mau dibahas ya guys? Apa? Oh, si Mumu lepas. Lu ada cerita gak Dli? Apa ya? Gue cerita apa lagi? Gak ada yang apa gitu, Kebodohan apa ya? Kalau kebodohan kayaknya ada gitu, tapi gue lupa apa. Oh itu Sama. Sebenarnya bukan kebodohan sih, ini kan karena gue bolak-balik ya, jadi setiap Jumat tuh gue pulang kan. Jadi kan karena nginep tuh dari Minggu kan, malah dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu gue bawa baju mulu banyak, jadi satu tas tuh penuh mulu gue setiap berangkat sama pulang. Kalau ketemu sama PM gue tuh disewatin mulu. Lu ngapain bawa baju banyak? Udah sono laundry. Kagak lah Pak, rugi gitu. Tapi sebenarnya PM-nya udah bilang juga sih, udah nanti laundry-nya gue yang bayar, cuma gue nggak mau lah. Udah. Di minggu ini udah kita menemukan cerita baru dari perusahaannya Fadil. Dia nginep bro. Yang lain nggak nginep kan lu? minus ini biaya kos atau biaya ini. Tapi maksudnya tetap aja gitu. Wah. Iya. Lu pada nggak nginep di kantor kan? Nginep makanya rasain. Di perusahaan gue sebenarnya ada yang nginep, cuman ngapain juga nginep di Bandung juga. Nginep di kantor tuh enak gak enak tuh. Enak. Ya, gak enaknya itu kadang tidurnya kurang puas kalau gua. Sama suasananya kan beda gitu. Terus enaknya ya itu kalau gua bangun, gua langsung tinggal absen. Nggak usah berangkat lagi. Jadi pikiran gue cuma makan kerja gitu doang gue sebenarnya kalau nginep di kantor. Pengalaman dingin tapi pengen nyobain, tapi ngapain juga di Bandung juga. Nyobain sekali. Di Bandung
Si Anas sama si Dena segala kan, sama si Iki pernah mereka nginep di kantor walaupun kosannya dekat parah. Oh my god. Gak kebayang gue kalau gue nginep di kantor nih. Wow. Cobain aja sekali-sekali. Nanti juga lu kalau apa begadang kan, begadang apa namanya ngejar deadline. Kayaknya besok mau nginep di kantor, soalnya kayak udah disuruh gitu. Karena aku Oh, dikasih lu. tugas buat downloadin video Oh my god, orang-orang yang mau urusin kan. Cuman aku nggak tahu sih kayak mau nginep atau enggak ya, soalnya kan besoknya kayak harus berangkat ke Bekasi gitu. Takutnya nggak bisa tidur sih, itu doang. Oh, lu ke Bekasi kau. kemarin ke Tangerang nih dia. Main Tangerang. Terus Gua baru besok mau ke juga. Bandung. Cuma dua minggu Ya, lagi minggu gua depan. baru mau ke Bandung. Minggu depan lu ke Bekasi? Hari Senin maksudnya. Iya. Gua hari Senin depannya lagi. Hari Senin depannya lagi gua ke Bandung. Oke guys, karena kita udah 1 jam 40. Kita Gue ikutnya bentar doang ya. ya gak apa-apa. Ini episode yang lumayan panjang. Tapi Iya. istilahnya di sini kita menemukan point of view baru dari Fadli. Ya, menarik sekali ceritanya menginap di kantor. Nanti lanjut lagi ya. Menarik sekali. Aduh. Berhubung kita sudah cukup lama berbincang-bincang, alangkah baiknya kita menutup podcast ini dengan waktu yang cukup panjang ini. Ya, Sudah. iya, kita menyudahi podcast ini karena kalau kepanjangan, ya kepanjangan ya. Saya juga yang upload. Saya juga yang Jadi Eh, pakai wifi kantor. ya, emang pakai wifi kantor. Sekian episode berapa nih? 3. Sampai jumpa di episode keempat buat minggu Gua kira 2. sama minggu ke-8. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Goodbye. Bye guys.